Amerika itu harusnya tempatnya Marc Marquez. Marquez ini rajanya sirkuit kota. 7 juara dari 9 balapan. Dia sampai heran kenapa motornya Aprilia bisa menyalip di trek lurus gitu kan. Nanti penentuan ini akan dimulai di Eropa ini. Morbidelli yang sama-sama menaiki motor yang sama juga mengalami masalah yang lebih parah. Motor ini bisa ditunggangi oleh selain Marquez. Nah, Marquez juga nggak akan tergantikan sih. Kembali lagi bersama saya Arianda dan Bung Ananto, pengamat olahraga kita di Radar Jogja Podcast. Oke. Kali ini kita kembali lagi bersama sang pengamat olahraga kita. Kita akan membicarakan MotoGP. Oke, gimana Yan? MotoGP Ini sudah kemarin balapan keempat. Udah seri keempat nih. Seri keempat ya. di Amerika. Di Amerika, di Austin kemarin, di Austin Texas kemarin. ya. Cukup. Mana ya, saya bilang musim ini itu sama kayak musim 2019 waktu Joan Mir Juara dunia. Karena Alex Rins banyak sekarang. pemenangnya. Pertama banyak pemenangnya. Tiap seri hampir beda tuh. Beda-beda. Kecuali yang ke seri keempat kemarin ya, si Enia Baeste ini menang lagi. Tapi 1, 2, 3 tuh beda-beda. Ya. Terus juara musim lalu, juara dunia musim lalu, keok semua. Fabio Quartararo nggak ada, Marc Marquez nggak ada, kecuali emang seri terakhir kemarin Marc Marquez gila sih. Ya. Dia startnya mungkin di grid 9, posisi 9 tengah, tapi gara-gara motornya rusak akhirnya dia harus mundur, terus akhirnya sampai posisi 6. Pertanyaannya, juara dunia baru apa enggak musim ini? Jadi begini Yan, sebenarnya musim ini baru dimulai setelah seri keempat di Amerika ini selesai. Baru dimulai baru dimulai sebenarnya, baru kelihatan boleh lah. Iya. Jadi pemenangnya ini belum bisa ditentukan sekarang, ya kan? Oke, pastian ini dia 2 kali juara championship ya. Yang kedua sekarang, tapi jangan salah, Alex Rins sekarang ini di posisi kedua, di bawahnya si apa namanya? Bastian ini. Dan Rin itu nggak pernah juara. Dari 4 seri ini nggak pernah juara. Iya. Ya kan? Di Amerika dia juara kedua. Terus di runner up Argentina dia juara ketiga. Ya. Di Mandalika dia kelima. Nah, gini Yan, waktu Joan Mir itu juara championship 2018. Dia itu nyaris nggak pernah juara. Tapi kemudian dia juara dunia. Iya kan? Artinya apa? Yang penting finish. Bukan, konsistensi. Konsisten. Ini seri 2 sampai ke 21. Betul. Itu harus ada konsistensi. Minimal 5 besar gitu terus. Yang penting konsisten. Nggak selalu kita pembalap ini harus juara satu kan. Harus pokoknya dia dapat podium aja. Dari seri 1 sampai seri terakhir, pokoknya jangan lempar dari 4 besar, 5 besar. Kalau bisa 2 besar atau sekali-kali dia podium juara 1 lah. Nah itu. Nah, kenapa kok saya bilang bahwa baru mulai? Karena di seri pertama di Qatar. Ya betul. Ya kan, itu opening. Nih, seri kedua itu belum menentukan sama sekali. Baru warm up lah ya. Seri kedua di Indonesia. Hujan. Di Mandalika. Terus hujan. Balu dan dengan segala sesuatunya yang sangat sulit diprediksi. Ya kan? Dengan keunikan juga. Iya. Kemudian yang ketiga di Argentina. Ini sudah mulai kelihatan. Ya kan? Biarpun beda lagi juaranya beda lagi. Nah, yang berikutnya kemarin di Amerika itu harusnya tempatnya Marc Marquez, karena Marquez ini selalu juara. Sering juara. Dia adalah King of Kota. Nah, di Marquez ini rajanya sirkuit kota. 7 juara dari 9 balapan. Nah, ini luar biasa memang. Dan ini makanya kemarin Marc Marquez itu dia ngotot. Pokoknya saya harus balapan di kota. Karena ini tipikal sirkuitnya
Marc Marquez banget. Dia banget gitu kan. Jadi ya pokoknya saya harus. Sebenarnya kalau dia nggak gitu. ada masalah tentang start engine-nya itu, dia bisa juara 1 kemungkinan bisa jadi loh. Karena dia dari posisi terakhir ke-6. Ya ini ya itu karena itulah Marc Marquez. Iya sih. Ya kan, saya sendiri respect. Yang pertama nyalinya luar biasa. Sekarang saya mau tanya Lian. Dia pun jatuh berkali-kali. Ya kan, kalau kamu misalnya naik sepeda motor biasa, jatuh, kemudian sampai harus operasi, pasti kamu juga nanti dulu lah. Tahun depan saya naik motor lagi. Marquez dalam hitungan hari dia sudah balik. Padahal waktu kita lihat crashnya di Mandalika, high slide ngeri banget, dan dia sudah punya rekod kecelakaan serupa, dia tetap nekat, luar biasa. Dan dia juga bagus. Kemarin harinya Marquez, dan yang kedua harinya Bastian ini, ya kan? Ducati kalau dari kualifikasinya itu 1-5 Ducati semua loh. Ducati semua. Sebenarnya ini yang menarik. Pabrikan Jepang ini belum pernah juara, belum pernah juara 1. Semuanya Eropa semua. Aprilia, KTM, Ducati. Ini bahkan Aprilia baru pertama kali akhirnya bisa juara 1. Ini seperti yang Bu Ananto bilang waktu di episode sebelumnya, yang bilang Aprilia kayaknya Aprilia musim ini bakal ada juaranya karena begini, ada teknisi yang didatangkan dari F1. Dan yang kedua, Aprilia ini dia mengimprove motornya, itu luar biasa sekali. Mulai dari fairingnya, wingletnya, kemudian Aprilia ya. Kalau yang lain pakai 4 silinder ya, dia cuma pakai 3 silinder mesinnya. Itu keuntungannya apa? Mesin jadi lebih ringan. Otomatis kalau mesin lebih ringan, dipacu dia lebih kenceng. Kemarin waktu di Argentina, Jack Miller, siapa namanya yang nomor 2 waktu di Argentina? Waktu di Argentina nomor 2 George Martin. Ducati. Pramac ya. Dia sampai heran, kenapa motornya Aprilia bisa menyalip di trek lurus gitu kan? Iya. Itu kan rajanya kan ada di Ducati sebenarnya kan. Itu trek lurus, rajanya harusnya Ducati, tapi dengan enak Aprilia lewat. Tapi berarti bisa dibilang bukan keberuntungan. Aprilia bukan, sama sekali bukan keberuntungan. Jadi begini, bisa yang namanya keberuntungan itu muncul ya. Itu pasti sebelumnya dilalui oleh proses yang panjang. Jadi kalau kita berusaha, keberuntungan itu pasti akan menyertai kita. Jadi keberuntungan ini nggak datang tiba-tiba, pasti ada prosesnya. Nah, kembali lagi, kenapa saya bilang ini balapan baru mulai? Setelah 4 balapan itu, nanti balapan semua akan mayoritas di Eropa. Eropa kandangnya pembalap-pembalap itu. Sirkuitnya, iklimnya. Akan jor-joran di Eropa. Nah, bannya dan sebagainya itu baru disitulah kuncinya untuk meraih poin sebanyak-banyaknya di Eropa. Kan ada banyak, karena hampir setiap minggu kalau nggak salah. Hampir setiap minggu ada race. Serinya banyak, sirkuitnya juga mereka sudah kenal, iklimnya juga kenal. Nah disinilah nanti penentuan ini akan dimulai di Eropa ini. Nah ini menarik. Berarti istilahnya menunggu seri Eropa baru kelihatan siapa yang bakal juara. Betul. Jadi 4 seri kemarin itu bagi saya itu hanya bonus. Pemanasan lah ya. Ya sebagai apa ya namanya? Karena ada partai tambahan lah, partai tambahan. Ada bagi bumbu aja, bumbu gitu. Kalau nggak salah balapan itu 21 ya? 21 seri. Berarti gitu kan. masih ada 17. Masih ada 17. Masih banyak banget. Ya kan? Masih ada 17. Misalkan Peko Bagnaia. Iya, Peko juga katanya sih 10 kali aja. Juara 250 poin, ya kan? Nah ini masih terbuka peluang. Karena Peko Bagnaia juga banyak yang memperkirakan sebenarnya dari musim lalu. Nah kemarin dari musim lalu katanya Bagimu pokoknya musim ini bakal bersinar. Ya, dua seri dia mengeluh tentang motornya. Betul. Waktu di Argentina seri ketiga, ya kan? Dia sudah mengatakan bahwa dia sudah merasakan ada chemistry, ada feeling dengan kesamaan feeling dengan motornya. Berarti karena dia sudah menemukan settingnya. Di seri ke-3 sama ke-4 itu udah lumayan tuh. Udah lumayan. Besar. Ini sudah naik terus ya. Dan nanti dia di Eropa. Tapi jangan salah, saya tetap Marquez. Saya malah impresif dengan Enea Bastian ini.
ya kan? Karena mau nggak mau dia juga biarpun Rocky di MotoGP, Ya, tapi dia tuh mantan juara dunia Moto2 kan? Moto2 dan Moto3 juga dia bagus di situ dan dia sangat kenceng. Dan satu lagi, Kayaknya Ducati emang lagi keren sih. Motornya lo ya, motornya luar biasa. Pramak lagi bagus. Jadi, Di sini lagi bagus. Motornya yang dipakai si Bastian ini motor yang sudah selesai dites. Iya, maksudnya sudah sempurna lah, musim lalu. Dipakai terus disempurnain lagi. Ya, sekarang tinggal dipakai oleh si Gresini ini, si Bastian ini sama si Digi ya kan. Nah, yang baru ini masih saya penasaran sampai batas maksimal motor Ducati yang baru ini sampai di mana gitu kan? Karena belum ada, ya emang sih belum kelihatan. Karena beberapa teknisi Ducati bilang bahwa motor ini lebih hebat dibanding motornya Bastian ini gitu kan. Tapi kenyataannya belum terlihat. Nah makanya nanti di Eropa, di seri-seri Eropa, saya juga penasaran sampai di mana ini pasti lebih hebat gitu kan. Katanya gitu kan. Nah, katanya. Oke. Ya kata insinyurnya Ducati kan. Nah, kita kan karena Luigi Dellana itu juga insinyur Ducati sekarang ini dia juga melakukan improve yang luar biasa dan kembali ke Aprilia. Mesin Aprilia yang 3 silinder pertama kali didesain oleh Luigi Dellana. Dia manajernya, CEO-nya Ducati sekarang. Itu luar biasa ya. Jadi ada hubungannya antar tim Italia ini, pabrikan itu ada hubungannya gitu kan. Aprilia itu asli Italia? Asli Italia gitu kan. Itali. Dan Aprilia itu kayak saya pikir cuman kalau zaman dulu kan si Alex Espargaro juga bilang kalau dulu tim-tim yang mengejek Aprilia hanyalah tim-tim ya karena Scott Redding kalau nggak salah Scott Redding itu dia sampai bilang saya nggak mau naik motor Aprilia. Ini motor sampah saya nggak akan bisa juara, siapapun nggak bisa dengan motor ini gitu kan. Nah dia sekarang harus malu dengan omongan, harus mencabut omongannya kan karena lagi keren-keren ya. Dan ginian sebenarnya kalau dari sisi bisnis meski itu Ducati, Aprilia atau KTM itu secara bisnis itu belum ada apa-apanya dengan pabrikan Jepang. Iya jelas. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, pabrikan Jepang ini memble semua. Bahkan kemarin waktu di mana? Argentina kalau nggak salah. Argentina sama di kota itu di Argentina lah kalau nggak salah. Si Quartararo sampai bilang dia itu selalu dilewati pembalap di trek lurus. Padahal ini Yamaha, pabrikan, factory team gitu loh. Kenapa nggak bisa maksimal? Bahkan di belok-belokan yang istilahnya jagonya Yamaha nggak ada apa-apanya, ya kan? Apalagi lawan Ducati, Aprilia. Tapi masalah Februari Quartararo juga dari awal musim udah bilang kalau Yamaha motor ini nggak ada perbaikan, emang nggak akan bisa juara lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin waktu pertama si Quartararo bilang itu banyak orang, itu kan cuma Quartararo pingin duit karena dia butuh kejelasan kontrak. Tapi Morbidelli yang sama-sama menaiki motor yang sama juga mengalami masalah yang lebih parah. Yang terakhir, waktu di Argentina, Morbidelli malah motornya bocor. Masa ban motor saya nggak habis pikir ini gimana motor balap MotoGP ban belakang bocor waktu balapan kan luar biasa gitu. Nah ini yang luar biasa ya, makanya ini tahun yang cukup complicated bagi Yamaha. Kalau Honda jelas Honda itu karena pembalapnya kehilangan Marc Marquez ya, banyak kena masalah, dia crash beberapa kali ya kan. Dan dia baru pulih, dia belum 100% ya. Suzuki ini yang lagi stabil banget malah. Lagi stabil Suzuki. Jadi, saya nggak nyangka Suzuki bakal sekencang ini ya. Karena saya pikir Suzuki itu ini aja, ya emang sih waktu itu kayak udah lama Suzuki itu kayak hanya sebagai tim penggembira aja. Ya, bangkitnya mungkin di area gitu ya. Waktu zaman dulu Suzuki itu rajanya MotoGP juga, jangan salah ya. Oh iya? Iya,
Kevin Swan dan sebagainya, McLaren itu pernah pakai Suzuki semua, ya kan? Kemudian mereka off dari MotoGP, dan kemudian masuk lagi tahun berapa gitu saya lupa dengan Maverick Vinales itu yang pertama. Akhirnya mereka juga mampu tampil bagus. Vinales ditarik ke Yamaha, ya kan? Dan Rin sama Mir ini juga luar biasa. Dia pakai Suzuki juga dia nggak punya masalah berarti. Saya sih berharap mereka berdua tetap bertahan di Suzuki, karena kalau nggak salah satunya itu kontraknya habis di musim ini dan diincar kalau nggak Yamaha, Honda gantiin Paul Espargaro. Kalau Paul mungkin sulit ya, karena Paul ini juga perform ya. Paul bagus. Bagus. Ini termasuk bagus ya Paul. Ya kan? Ya. Waktu di Qatar dia bagus, ya kan? Di seri-seri berikutnya juga oke lah, dia punya dapat angka gitu kan. Nah, yang Marquez ini kayaknya Marquez juga nggak akan tergantikan sih. Nggak mungkin Marquez itu diganti. Karena kontraknya masih ada 2 tahun lagi. Masih ada 2 tahun lagi dan dia untouchable di situ. Siapa sih yang mau kehilangan Marquez? Ya kan? Honda pasti nggak akan mau. Biarpun lagi sakit. Meskipun kondisinya Marquez seperti itu. Cuma karena Honda ini sekarang improve-nya gini Yan. Karena Marquez ini cedera dan kondisinya tidak menentu. Motor Honda ini sekarang berbeda dibanding motor-motor Honda sebelumnya. Kalau dulu pabrikan Honda, insinyur Honda ini khusus membuat motor untuk Marc Marquez. Sekarang enggak. Jadi nggak mau harus ngebuat 2 orang itu. Motor ini dibikin Honda untuk bisa dinaiki siapa saja. Jadi kalau dulu Honda itu cuma fokus di ban depan, belakang mereka nggak urusan. Karena Marquez ini sangat agresif di ban depan, ya kan? Dia sangat agresif dan itu cocok untuk Marquez. Makanya beberapa kali pembalap-pembalap kayak Jorge Lorenzo, kemudian dari Pedrosa juga nggak maksimal. Karena settingannya memang disettingkan untuk Marquez. Tapi sekarang beda. Kalau Rian melihat di bagian belakang Honda sekarang lebih tebal, lebih bulky gitu. Nah, itu kalau orang bilang itu salad box gitu kan, tempat salad di situ. Itu yang dulu inovasi pertamanya Ducati. Nah, di situ untuk penyeimbang antara bodi belakang sama depan. Karena biasanya emang berat bodi depan biasanya. Karena memang selama ini Honda itu selalu konsentrasi di depan, tapi belakang mereka tinggalkan gitu. Sekarang enggak, mereka cari keseimbangan agar motor ini bisa ditunggangi oleh selain Marquez. Makanya Paul itu juga berprestasi kemarin, bagus dia. Karena dibandingin adiknya Marquez. Kakaknya, Alec ya. Jadi Alec Marquez kan jelek banget waktu di Honda. Ya, karena itu tim satelit ya. Enggak, waktu itu pernah jadi satu tim kan sama Marquez. Kecelakaan itu betul dan Wasa dianggap bahwa Alec ini belum saatnya lah, saatnya masuk ke factory team. Makanya dilemparlah sama Honda ke tim satelitnya. Tapi ya pelan-pelan dia juga pasti akan beradaptasi di situ kan. Oke, kalau gitu sekarang mendekati ini balapan seri Eropa, gimana jadi penentu itu kan? Kira-kira siapa yang paling bakal berkembang kelihatannya menurut Bang Ananto? Yang pertama Bastianini. 3 nama. Pertama Bastianini, Marquez, Alex Espargaro. Menurut saya sih salah satu pembalap KTM. KTM, kalau entah itu Brad Binder apa siapa tuh nih yang menang di Miguel Oliveira. Miguel Oliveira kalau sama Marquez jelas sih kayaknya dia bakal gila sih di Eropa. Kalau Marquez pasti dia. Sama dia. Satu lagi mungkin Pecco sih. Nah, kalau enggak Enea Bastianini. Karena justru kalau disuruh antara pilih Pecco sama Bastianini, itu hitungannya sama-sama keren loh. Motornya juga sama-sama Ducati. Kalau saya jujur sekarang di antara 2 orang itu saya pilih Bastianini. Lebih favorit Bastianini. Pertama gaya membalap dia. Gaya membalap dia itu pintar.
Pinter dalam artian dia itu paling pinter memanage ban. Dia tidak akan mempush bannya itu habis. Enggak, tapi dia tunggu sampai settingannya tepat, sampai seimbang, baru dia jalan. Waktu dia menyalip pun itu sangat smooth ya. Beda dengan pembalap-pembalap lainnya. Dia sangat smooth. Bahkan kemarin si pembalapnya Pramac yang nomor 2 kemarin satunya si Pramac kan? George Martin waktu itu dia kaget dengan cara menyalipnya Bastianini. Dan Bastianini itu ternyata badannya itu ini yang ngomong Miller. Jack Miller itu juga ngomong. Miller menganggap bahwa gaya membalapnya Bastianini ini sangat smooth, ditambah dengan postur tubuhnya Bastianini ini lebih kecil. Berat badannya itu selisihnya 10 kilo dibanding Miller. Jadi dia sangat nempel. Waktu dia di trek lurus, bodi dia, kepala dia dengan motor ini sangat simetris. Jadi ini menghindari tekanan ya. Jadi ini mendukung aerodinamis lah. Jadi motor lebih kenceng. Kayak Marquez itu kan? Betul. Karena Marquez badannya kecil. Marquez ini badannya kecil. Kemungkinan musim depan ganti sih. Siapa? Ganti tim. Marquez. Bastianini. Iya. Kita nggak tahu ya. Dia masih terlalu jauh sih buat ngomongin. Ya, tapi gini, Bastianini ini salah satu pembalap Italia yang punya masa depan cerah. Ya, punya masa depan cerah. Dia orangnya kalem, dia nggak menggebu-gebu, cara membalapnya dia juga pinter. Dan dia cara memanage bannya itu juga luar biasa. Oke, kalau gitu kita nantikan seri Eropa. Sebentar lagi ya. Bentar lagi kita akan saksikan seri Eropa dan tentunya kita akan berjumpa lagi di pembahasan MotoGP seri Eropa. Oke. Kalau gitu terima kasih banyak Bung Ananto. Sama-sama Rian. Terima kasih. Dan sampai berjumpa lagi di episode berikutnya. See you.